Halo, perkenalkan nama saya Regina. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Gabriel Jonathan Henrico. Hai, saya Livia Tanjung. Halo, perkenalkan nama saya Kiran Malada. Salah satu masalah serius yang dihadapi negara Indonesia adalah tingginya angka pengangguran. Bahkan setiap tahunnya tingkat pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Pengangguran di Indonesia ini dipengaruhi banyak faktor, dari aspek ketenagakerjaan, pertumbuhan kesempatan kerja per tahunnya tidak mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja. Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh komponen konsumsi, sehingga tidak dapat mengurangi tekanan pasar tenaga kerja. Pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi tekanan pasar tenaga kerja haruslah berbasis pada investasi yang mengarah kepada perluasan kapasitas usaha dan produksi. Selain itu, sektor industri yang memiliki pertumbuhan tinggi, tapi tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menyerap tenaga kerja. Mankyu 2003 menyebutkan bahwa penyebab lain pengangguran adalah karena kekakuan upah, yakni gagalnya upah melakukan penyusunan sampai penawaran tenaga kerja dengan permintaan upah yang tidak selalu fleksibel, menyeimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Ketika upah real di atas tingkat yang mengimbangkan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah yang diminta, sehingga terjadinya pengangguran. Nah, elastisitas permintaan tenaga kerja artinya sebagai persentase perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan tingkat upah sebanyak 1%. Jika tingkat upah naik, maka jumlah orang yang dipekerjakan menurun. Begitu juga sebaliknya. Penduduk akan terserap pada berbagai sektor, namun pada dasarnya di setiap sektor mengalami laju pertumbuhan yang berbeda. Hal ini mengakibatkan perbedaan laju peningkatan produktivitas kerja pada masing-masing sektor, dan terjadinya perubahan sektoral secara berangsur baik dalam penyerapan tenaga kerja dan menunjukkan adanya kontribusi dengan pendapatan nasional. Perbedaan laju pertumbuhan penduduk regional dan kesempatan kerja dapat menunjukkan perbedaan elastisitas masing-masing sektor dalam hal penyerapan tenaga kerja. Berikut adalah faktor-faktor besar kecilnya elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi lain, contohnya modal. Kemudian yang kedua ada elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Kemudian yang ketiga ada proporsi biaya tenaga kerja terhadap seluruh biaya produksi. Kemudian yang keempat, elastisitas penawaran dari faktor-faktor produksi pelengkap. Nah, di sini ada teori upah tenaga kerja. Semakin tinggi upah tenaga kerja, maka permintaan tenaga kerja semakin menurun. Kemudian ada teori penjualan produk. Semakin besar penjualan produk, permintaan tenaga kerja semakin meningkat. Kemudian yang terakhir ada teori tingkat bunga, yaitu bunga kurang dari return on investment atau ROI, maka akan mendorong investasi yang dapat menyebabkan permintaan tenaga kerja meningkat. Bagaimanakah elastisitas permintaan tenaga kerja yang terkait dengan variabel independen berupa wages, sale, and interest? Berikut adalah data variabel independen perusahaan KJRL. Dan ini adalah rumus yang dipakai. Dan berikut ini adalah hasilnya. Angka elastisitas permintaan tenaga kerja adalah angka yang menunjukkan persen perubahan permintaan tenaga kerja sebagai akibat 1% perubahan pada variabel independen atau upah, penjualan, dan tingkat bunga nominal kredit yang mempengaruhinya. Pada tahun 2016, elastisitas permintaan tenaga kerja sebesar 43,67 atau berarti presentasi perubahan permintaan tenaga kerja akibat 1% perubahan pada variabel independen yang mempengaruhinya sebesar 43,67%. Pada tahun 2017, elastisitas permintaan tenaga kerja sebesar 60,67 atau berarti presentasi perubahan permintaan tenaga kerja akibat 1% perubahan pada variabel independen yang mempengaruhinya sebesar 60,67%. Pada tahun 2018, elastisitas permintaan tenaga kerja sebesar 32,18 atau berarti presentasi perubahan permintaan tenaga kerja akibat 1% perubahan pada variabel independen yang mempengaruhinya sebesar 32,18%.
Pada tahun 2019, elastisitas permintaan tenaga kerja sebesar 58,68 atau berarti presentasi perubahan permintaan tenaga kerja akibat 1% perubahan pada variabel independen yang mempengaruhinya sebesar 58,68%. Bila kita lihat, upah tenaga kerja perusahaan KJRL dari tahun 2015 sampai 2019 mengalami peningkatan yang cenderung stabil dengan tingkat bunga yang konsisten setiap tahunnya sebesar 20%. Sedangkan untuk penjualannya dari tahun 2015 sampai 2019 cenderung tidak konsisten, dalam artian naik turun. Tetapi, kenapa permintaan tenaga kerja cenderung meningkat? Hal ini disebabkan karena upah, penjualan, dan tingkat bunga berhubungan, sehingga tidak dapat melihat dari satu sisi variabel saja, seperti yang sesuai pada teori upah tenaga kerja, penjualan produk, dan tingkat bunga sebelumnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus elastisitas permintaan tenaga kerja. Jadi, di sini sudah diketahui bahwa untuk formulanya itu ada D sama dengan 2002 min 0,25W plus 0,05S min 0,2I. Nah, di sini juga diketahui jika diestimasikan untuk tahun depan upah tenaga kerja per orang per hari sebesar 20.000, penjualan produk sebanyak 100.000 unit dan tingkat bunga nominal kredit sebesar 20%. Maka dicari untuk yang pertama yaitu berapa jumlah permintaan tenaga kerja tahun depan. Di sini untuk jumlah permintaan tenaga kerja tahun depan kami menggunakan formula dari soal yaitu 2002 min 0,25W plus 0,05S min 0,2I. Nah, di sini kita memasukkan untuk W, S, dan I-nya, maka akan diketahui hasil akhirnya sebesar 2001. Selanjutnya di nomor 2 ada pertanyaan berapa besar elastisitas upah dan apa arti angka tersebut. Di sini kami menggunakan rumus elastisitas upah sama dengan W per I per S kali P per Q. Nah, lalu kita masukkan untuk WIS dan PQ-nya. Untuk yang maka diketahui hasil akhirnya 9,9. Selanjutnya untuk artinya perubahan upah tenaga kerja sebesar 9,9% sehubungan dengan perubahan 1% tingkat upah. Nah, selanjutnya di pertanyaan ketiga ada berapa besar elastisitas penjualan produk dan apa arti angka tersebut. Nah, di sini elastisitas penjualan menggunakan rumus yang sama, WIS sama PQ. Nah, tapi bedanya kalau yang elastisitas upah itu tadi Q-nya itu berupa P-nya itu berupa upah. Kalau penjualan berarti P-nya berupa penjualan. Nah, di sini diketahui hasil akhirnya 49,9 yang artinya perubahan tingkat penjualan produk sebesar 49,9% sehubungan dengan perubahan 1% bunga kredit. Selanjutnya di nomor 4 ada pertanyaan berapa angka elastisitas bunga dan apa artinya. Di sini kami menggunakan rumus elastisitas bunga sama seperti elastisitas upah dan penjualan. Bedanya tetap di bagian P-nya. P-nya diganti menjadi bunga. Nah, maka diketahui hasil akhirnya 9,9 yang artinya perubahan bunga sebesar 9,9% sehubungan dengan perubahan 1% penjualan produk. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih